Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Beberapa hari kemarin saya sering kali ditanya dan diprotes ya oleh para penonton channel Mantri Luka. Karena ada beberapa kasus yang sudah dirawat sesuai dengan apa yang saya sampaikan melalui video, tapi kenapa luka tersebut sulit sembuh ya. Dan memang ada beberapa kasus dan beberapa kesulitan dalam proses perawatan luka. Walaupun sudah dirawat dengan semaksimal mungkin, hanya saja ada beberapa faktor yang juga perlu diperhatikan. Dan ingat, luka ini beda dengan sakit-sakit seperti sakit kepala, mual, pusing, ataupun panas ya, dimana biasanya kalau penyakit panas, pusing, mual ya, sekali minum obat efeknya terasa, kalau sudah sembuh ya itu sudah sembuh ya, dan kita sudah merasa baikan. Akan tetapi kalau dalam kasus luka, kita memang harus mengobservasi dan juga mengkaji lebih agar nantinya apa? Agar nantinya perkembangan luka tersebut dapat kita ketahui, dan apabila ada faktor penghambat, kita juga akan tahu kenapa luka tersebut kok lama sembuhnya. Ingat, selain perawatan luka yang baik dan juga edukasi-edukasi yang lain, ada beberapa hal yang juga mempengaruhi akan kesembuhan luka. Di mana hal ini mungkin dari penonton channel Mantri Luka juga mengalami hal ini. Dan inilah beberapa hal yang juga mempengaruhi terhadap proses penyembuhan pada luka. Dan apabila nantinya ada salah satu hal yang saya sebutkan dan saya jelaskan ini, nantinya bisa diperbaiki ataupun ya bisa dikoreksi untuk apa? Untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Di mana faktor penghambat ini memang banyak sekali ya yang tidak diketahui ataupun sudah dilakukan, hanya saja hal tersebut juga tidak maksimal ya. Maka dari itu inilah hal-hal yang mempengaruhi terhadap proses penyembuhan pada luka. Yang pertama, di mana yang pertama ini seringkali terjadi dan sudah banyak saya jelaskan di video saya, yaitu mengenai infeksi. Di mana edukasi-edukasi yang saya sampaikan, bagaimana cara mencegah infeksi dan apa saja tanda-tanda luka tadi terjadi infeksi sudah saya jelaskan di sini. Di mana luka infeksi ini memang akan terjadi perpanjangan di masa inflamasi ataupun peradangan. Nah, hal ini akan menjadi penyulit dan akan membuat luka tersebut lama sembuhnya. Apalagi luka tersebut yang awalnya sudah bernanah ya, banyak jaringan yang warna kuning ya, terus banyak jaringan mati, itu butuh proses terhadap proses penyembuhan pada lukanya. Dan di mana memang prosesnya akan bertahap ya. Kalau bim salah bim nih ya, langsung sembuh setelah 1 kali rawat, ya mungkin saya akan banyak dicari orang gitu kan. Tapi yang jelas kenapa di sini yang ingin saya sampaikan adalah dalam setiap proses perawatan luka itu butuh yang namanya proses, butuh evaluasi, dan juga kita butuh support-support yang lain agar nantinya luka tersebut dapat sembuh dengan segera. Jadi kalau apabila ada infeksi, silakan segera diatasi infeksinya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah malnutrisi. Artinya malnutrisi di sini adalah banyak sekali ya dari masyarakat kita yang masih mempercayai kalau mengkonsumsi telur, ikan laut ataupun yang berprotein tinggi itu akan membuat luka semakin basah. Hal ini terus saya luruskan di video-video saya bahwasannya apabila terjadi luka yang dibutuhkan adalah protein tinggi ataupun albumin ya. Di mana albumin ini dibutuhkan untuk
proses regenerasi sel ataupun pembentukan sel-sel yang baru. Jadi silakan apabila terjadi luka, luka apapun itu, akut maupun kronis, silahkan mengkonsumsi protein tinggi seperti putih telur, ikan laut, daging, susu, ya. Silahkan boleh ya. Yang bagus apa? Yang bagus adalah ikan gabus dan ini sudah sangat familiar rasanya bagi para pemirsa channel Mantri Luka. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya, faktor penghambat yang ketiga adalah usia, ya. Di mana usia ini memang tidak pernah bohong, ya. Apabila terjadi luka pada orang dewasa dengan anak-anak, ya maka yang akan lebih cepat sembuh biasanya ya jelas anak-anak akan lebih cepat dalam proses penyembuhan pada luka. Dimana karena apa? Karena metabolisme yang usianya masih muda ya dibandingkan dengan usia yang sudah dewasa ataupun lanjut usia itu akan berbeda. Jadi biasanya usia-usia produktif ini kalau terjadi luka akan cepat sembuh ya. Ingat, usia tidak pernah bohong. Ya maka dari itu silakan mulai dari sekarang dijaga untuk apa? Untuk bekal di hari tua. Oke, itu dia. Selanjutnya adalah penyakit penyerta ya. Di mana penyakit penyerta ini memang sering kita alami ataupun sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, yang mengalami kanker, mengalami gangguan pembuluh darah ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Hal tersebut memang nantinya akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada luka. Ya, beda dengan pasien-pasien yang tidak mempunyai penyakit penyerta. Ya, contoh pasien diabetes jelas itu akan sulit sembuh pada luka. Oke. Selanjutnya adalah sedang menjalani pengobatan. Menjalani pengobatan di sini artinya adalah pasien ya sedang menjalani terapi-terapi untuk penyakitnya. Contoh yaitu kemoterapi ya. Contoh lagi adalah hemodialisa ataupun cuci darah ataupun terapi-terapi lainnya. Ya, sehingga apa? Sehingga hal tersebut juga dapat mengganggu metabolisme tubuh kita, mengganggu aliran darah kita sehingga apa? Sehingga luka yang kita alami akan lama sembuhnya. Oke, itu dia. Selanjutnya yaitu pola hidup ya, yang terakhir, yang keenam. Di mana pola hidup ini ya memang berpengaruh terhadap luka yang sedang dialami. Contoh ya, orang yang sering meminum alkohol ataupun riwayat peminum alkohol, riwayat merokok, ya jarang olahraga, ya itu juga akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Di mana hal itu jelasnya akan berbeda di proses aliran darah. Ya, dimana kalau orang yang rajin olahraga, orang yang tidak merokok, ya orang yang tidak meminum alkohol, itu akan lebih lancar di peredaran darahnya. Maka luka yang dialami biasanya akan cepat sembuh. Oke. Dari beberapa hal tadi, yang sering terjadi memang adalah di proses infeksi ya dan juga malnutrisi. Yang kadang-kadang masyarakat kita ini ya belum mengerti ataupun tidak paham ya mengenai apa luka tersebut sudah infeksi atau belum, terus mengkonsumsi nutrisi apa yang baik, itu juga perlu kita terus sounding ya, terus kita edukasikan kepada masyarakat semuanya agar nantinya apabila terjadi luka, hal tersebut ya dapat support terhadap proses penyembuhan pada luka pasien. Ya, ingat selain perawatan yang baik, hal-hal tadi juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada luka. Dan apabila ada luka ya dilihat dengan seksama dan juga lihat perkembangannya ya. Kita memang harus lebih sabar ya, lebih sabar untuk apa? Untuk
mengikuti proses dari perkembangan luka tersebut. Ingat, luka tersebut berkembang dan juga luka itu stagnan ataupun mengalami kemunduran, itu akan terlihat dengan jelas ya. Dan selama saya mengkonsultasi pasien-pasien, alhamdulillah lukanya memang berprogres. Hanya saja yaitu ya, waktu ya yang kadang lama gitu kan. Nah, jadi bagi para pemirsa sekalian ya silahkan disupport dengan nutrisi ya, dengan pola hidup yang baik dan juga disupport dengan perawatan yang baik. Oke. Itu dia hal yang ingin saya sampaikan mengenai hal-hal yang mempengaruhi terhadap proses penyembuhan pada luka. Demikian dari saya, Mantri Luka. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga edukasi ini juga dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan yang baru. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Saya Muhammad Sibromulis, Menteri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.